Adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini Kak Faki mau bercerita. Tapi mudah-mudahan adik-adik semua hari ini sehat-sehat semua ya. Amin. Adik-adik, Kak Faki mau bercerita tentang kisah Nabi. Adik-adik tahu nggak kisah Nabi yang tentang pengemis tua Yahudi buta? Wah, pengemis tua Yahudi buta ini adik-adik tahu nggak ceritanya? Oke, sekarang Kak Faki akan bercerita. Adik-adik, ceritanya begini. Di pagi hari, ayam jago di sana berkokok, membangunkan seluruh masyarakat Madinah. Nabi Muhammad juga bangun adik-adik. Nabi Muhammad hari itu dia ingin ke pasar. Ke pasar untuk membeli apa? Untuk membeli apa? Untuk membeli makanan. Adik-adik tahu nggak di pasar itu ada apa aja? Ada apa? Makanan. Makanannya apa aja? Sayuran. Apalagi? Ada minuman. Apalagi? Pakaian. Ada. Apalagi? Tapi adik-adik mainan nggak ada ya. Karena di zaman Nabi Muhammad mainan belum ada adik-adik. Adik-adik, hari itu Nabi Muhammad dia ingin membeli roti gandum. Roti gandumnya untuk siapa? Tentunya untuk Nabi Muhammad adik-adik. Tapi Nabi Muhammad di saat dia sedang di pasar, Nabi Muhammad melihat dari kejauhan di sana ada kakek-kakek pengemis tua buta. Dia sedang meminta-minta adik-adik. Akhirnya Nabi Muhammad datang menghampiri kakek tua tersebut. Tapi Nabi Muhammad kaget. Kagetnya kenapa? Karena dia mendengar kakek-kakek pengemis tua Yahudi buta dia sedang menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Dia sedang ngata-ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dijelekin adik-adik. Dijelekinnya kayak gini. Hai penduduk Madinah, jangan pernah kau percaya sama Muhammad. Karena Muhammad itu pembohong. Muhammad itu pendusta. Muhammad itu penyihir. Adik-adik, masa Nabi Muhammad dibilang pembohong? Benar nggak? Kalau penyihir? Kalau pendusta? Tentu saja bukan adik-adik. Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat baik. Akhirnya adik-adik, Nabi Muhammad datang menghampiri kakek-kakek pengemis tua tersebut. Nabi Muhammad datang untuk memberikan sesuatu. Memberikan apa? Nabi Muhammad memberikan koin logam emas. Untuk siapa adik-adik? Untuk kakek-kakek pengemis tua tersebut. Nabi Muhammad mengambil koinnya dan menaruhnya di tempat yang disiapkan oleh kakek tua tersebut. Kakek-kakeknya mendengar suara koin yang jatuh di tempatnya. Akhirnya kakek-kakeknya mengambil dan dia menciumnya karena matanya nggak bisa melihat adik-adik. Kakek-kakeknya menghirup bau dari koin tersebut. Ternyata baunya itu bau emas. Akhirnya kakek-kakeknya kaget dan berterima kasih. Hai anak muda, terima kasih. Akhirnya kakek-kakeknya meminta anak muda tersebut, Nabi Muhammad tersebut, untuk duduk di sampingnya. Akhirnya adik-adik, Nabi Muhammad duduk di sampingnya. Tapi kakek-kakeknya nggak tahu bahwa di sampingnya itu adalah orang yang selama ini dia jelek-jelekin, orang yang selama ini dia hina, orang yang selama ini dia bilang pembohong dan pendusta adik-adik. Akhirnya Nabi Muhammad duduk di sampingnya dan dia memberikan roti gandum, disuapi, ukurannya kecil sehingga masuk di mulut kakek-kakek pengemis tua tersebut. Nabi Muhammad menyuapinya dengan kasih dan sayang. Tapi adik-adik, kakek-kakek tua tersebut dia bingung siapa nih orang yang ada di sampingnya. Akhirnya kakek-kakeknya bertanya, hai anak muda, siapakah dirimu? Tapi Nabi Muhammad tidak berkata apa-apa adik-adik. Nabi Muhammad hanya diam. Dan dia langsung menyuapinya lagi kepada kakek-kakek tua tersebut. Adik-adik,
Nabi Muhammad hari itu dikatain lagi, dihina lagi sama kakek-kakek tua tersebut. Kakek-kakeknya bilang, "Hai anak muda, jangan pernah kau percaya sama Muhammad ya. Kata orang-orang, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu penyihir." Akhirnya adik-adik, Nabi Muhammad tetap sabar. Walaupun dia sedang dihina, dia sedang dijelek-jelekin adik-adik. Tapi Nabi Muhammad menyuapinya lagi dengan kasih dan sayangnya. Adik-adik, Nabi Muhammad melakukan itu setiap hari, setiap waktu. Dan juga Nabi Muhammad selalu menyuapi kakek-kakek tua tersebut. Sampai suatu hari Nabi Muhammad meninggal dunia. Nabi Muhammad pergi untuk selamanya, untuk kita juga umatnya, meninggalkan kita semua adik-adik. Akhirnya kakek-kakek tua tersebut mencari di mana nih orang yang setiap hari memberikan dia makanan, kemana nih orang yang setiap hari menyuapinya dia. Akhirnya adik-adik, datanglah Abu Bakar As-Siddiq ketemu sama anaknya Siti Aisyah. Adik tahu gak Siti Aisyah itu siapanya Nabi? Ah, betul sekali. Dia adalah istrinya Nabi Muhammad. Adik-adik tentu sudah dengar ya lagunya tentang lagu Aisyah. Ya, itu Aisyah itu adalah istrinya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, kepada anaknya, "Anakku, kebaikan apa yang belum pernah ayahanda lakukan?" Ayahanda sudah melakukan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Apa yang belum ayahanda lakukan? Istrinya bilang, adik-adik, "Ayah, ada satu kebaikan Muhammad yang belum pernah ayah lakukan." Apa itu? Kebaikannya adalah Muhammad setiap hari dia memberikan makanan kepada siapa? Kepada kakek-kakek tua, pengemis Yahudi yang ada di pojokan pasar. Akhirnya adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq mendengar perkataan itu. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq lekas. Dia pergi kemana? Ke pasar. Untuk apa? Untuk membeli roti gandum. Untuk diberikan kepada siapa? Kepada kakek-kakek tua pengemis buta. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membeli roti tersebut dan dia mencari di mana orang yang sedang membutuhkan ini. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq melihat dari kejauhan, di sana ada kakek-kakek tua pengemis buta. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menghampirinya, dan kakek-kakek tua tersebut adik-adik, dia mencium bau roti gandum. Akhirnya kakek-kakeknya memanggil, "Hai anak muda, duduk di sini di samping aku." Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq duduk di sampingnya. Dan tentunya Abu Bakar As-Siddiq mengambil roti gandumnya dan dia menyuapi kepada kakek-kakek tua tersebut. Suapannya kecil-kecil adik-adik, sehingga muat di mulut kakek-kakek tua tersebut. Adik-adik lagi asik-asik menyuapi kakek-kakek tersebut, memberikan makanan kepada kakek tersebut. Kakek-kakeknya kembali menyembelihkan Nabi Muhammad. Kakek-kakeknya bilang, "Hai anak muda, kamu jangan percaya ya sama Muhammad. Yang Muhammad selama ini ngaku katanya Rasulullah, yang ngaku katanya Nabi. Jangan percaya kamu ya. Padahal Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta." Adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq yang mendengar Rasulullah dihina, yang mendengar Rasulullah dijelek-jelekin, dia marah, dia kesal. Akhirnya adik-adik, Abu Bakar As-Siddiq memberikan suapan rotinya dengan ukuran yang sangat besar, sehingga tidak muat di mulut kakek-kakek tua tersebut. Akhirnya kakek-kakeknya berkata, "Hai anak muda, kamu bukan orang yang biasa menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku, dia tidak pernah kasar dan memberikan ukuran roti yang sangat besar kepadaku." Abu Bakar As-Siddiq bilang kepada kakek-kakek tua tersebut,
Hai kakek-kakek tua, Iya, kau tidak tahu siapa yang selama ini memberikan kamu makanan? aku tidak tahu. Lalu, kamu siapa? Aku adalah sahabatnya. Aku adalah saudaranya. Aku adalah pengikutnya. Yang menyuapimu selama ini adalah orang yang selama ini kau hina. Kau siapa? Aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adik-adik, kakek-kakeknya kaget luar biasa. Karena yang ada di sampingnya ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan tentunya kakek-kakeknya tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq ini. Siapa apa yang dibilang pengikutnya sama Abu Bakar As-Siddiq ini. Lalu kakek-kakeknya masih bertanya, Lalu siapa yang menyuapi aku selama ini? Abu Bakar As-Siddiq bilang, kakek, orang yang selama ini menyuapimu, dia adalah orang yang setiap waktu kau hina, yang setiap waktu kau bilang itu pendusta, yang sewaktu kau bilang itu dia pembohong. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Adik-adik, kakek-kakeknya menangis, kakek-kakeknya bersedih. Karena kenapa? Orang yang selama ini dia kira jahat, yang dia kira pembohong, yang dia kira pendusta, ternyata orangnya sangat baik, orangnya sangat peduli, orangnya sangat sayang kepada orang lain. Akhirnya kakek-kakeknya menangis dan dia meminta kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk membawanya kemana? Ke makamnya Nabi Muhammad. Dia ingin meminta maaf karena orang yang selama ini dia hina adalah bukan orang jahat, dia adalah orang yang sangat baik. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq membawa kakek-kakek tua tersebut ke makamnya Muhammad. Di makamnya Muhammad, kakek-kakek tua tersebut menangis karena dia merasa hatinya dia getar. Akhirnya kakek-kakek tua tersebut dia bilang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Wahai Abu Bakar As-Siddiq, bimbinglah aku untuk mengikuti ajarannya Muhammad. Akhirnya adik-adik, kakek-kakek tua tersebut diajarkan untuk membacakan 2 kalimat syahadat bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin. Mari kakek, ikuti kata-kataku. Iya Abu Bakar As-Siddiq. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya adik-adik, pada saat itu kakek-kakeknya sekarang sudah menjadi muslim, menjadi pengikut Rasulullah. Akhirnya kakek-kakeknya sekarang tahu Rasulullah itu bukan penyihir, Rasulullah itu bukan pendusta, melainkan Rasulullah ini adalah orang yang sangat baik, orang yang harus kita ikuti, orang yang harus kita kita contoh sifatnya, agar kita sama-sama nanti di surga menjadi pengikut Rasulullah, berada di barisannya Rasulullah. Adik-adik semuanya, ingat tadi cerita Kak Fakih tentang Nabi Muhammad? Mau nggak contoh dia? Tentu saja mau. Mari adik-adik, hari ini walaupun kita sedang adanya wabah di Indonesia, mari kita amalkan apa yang Nabi Muhammad lakukan. Jangan lupa adik-adik, kita masih tetap harus beramal. Kita harus membantu orang lain, walaupun apa? Walaupun kita dalam kesusahan adik-adik. Mari adik-adik semua, Kak Fakih mengajak adik-adik semua, mari kita bantu dan tolong teman-teman kita seluruhnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di negara lain. Kita berikan sedikit bantuan untuk mereka, agar kita sama-sama menjadi barisan Rasulullah nanti di surga. Oke adik-adik semua, cukup sekian cerita dari Kak Fakih. Lebih kurangnya Kak Fakih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.